Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang RPP Tikom Sabar. Nah, kemarin pada tanggal 22 Desember tahun 2020 di KKG Gugus 8 Kecamatan Bekasi Timur mengadakan pembinaan penyusunan RPP Tikom Sabar. Mari kita lebih mengenal tentang RPP Tikom Sabar. Jadi RPP Tikom Sabar merupakan inovasi model RPP yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai produk inovasinya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan RPP pada umumnya, hanya saja lebih disederhanakan tapi tetap lebih mudah dan efektif serta efisien dalam penggunaannya. Kemudian RPP Tikom Sabar adalah kepanjangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran 3 komponen 1 lembar. Jadi isinya itu sebenarnya mencakup pada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian atau evaluasi. Jadi sebenarnya hanya 3 komponen ini aja yang inti dari RPP Tikom Sabar. Nah, berikut akan dijelaskan bagaimana format dan penyusunan daripada RPP Tikom Sabar dengan menggunakan model 6S, yaitu semangati, sampaikan, semaikan, selaraskan, serapkan, dan simplifikasi. Nah, apa aja itu dan bagaimana cara menyusunnya? Simak penjelasan berikut ini. Ini merupakan penampakan atau template-nya dari RPP Tikom Sabar. Dari atas kita lihat ada judulnya RPP Pelaksanaan Pembelajaran Tikom Sabar. Untuk tatap mukanya bisa kita hilangkan saja karena RPP ini juga digunakan untuk kondisi daring. Kemudian ada identitas dari RPP, walaupun 3 komponen itu tadi tidak mencakup identitas sebenarnya, tapi apabila RPP tidak dilengkapi dengan identitas, maka untuk merujuk kepada RPP yang akan digunakan akan menjadi bingung. Jadi tetap kita pakai identitas, kita pakai satuan pendidikan, kelas atau semesternya juga, tema berapa yang akan disampaikan, subtema berapa, pada PB berapa, kemudian alokasi waktu. Bisa juga ditambahkan hari dan tanggal pelaksanaan RPP-nya atau waktu RPP itu dilaksanakannya kapan. Kemudian di sini juga ada KI dan KD, KD dan IPK. Jadi sebenarnya poin atau komponen pertama pada RPP Tikom Sabar adalah tujuan pembelajaran. Hanya saja tujuan pembelajaran itu mengacu pada indikator pencapaian kompetensi yang guru buat, ingin mencapai apa dari pembelajaran hari itu. Nah, untuk menentukan IPK itu berdasarkan kompetensi dasar. Nah, apabila kompetensi dasar dan IPK-nya tidak dihadirkan, maka pada tujuan pembelajaran itu harus mendeskripsikan atau menampilkan daripada KD dan IPK-nya. Nah, agar tidak rancu, jadi kita hadirkan saja IPK dan KD-nya untuk merujuk kepada tujuan pembelajarannya. Di sini juga ada materi yang akan disampaikan. Jadi untuk KD, IPK, materi ini merupakan bagian dari tujuan pembelajaran. Jadi di bagian tujuan pembelajaran kalau sudah menyertakan KD dan IPK, maka tujuan pembelajarannya bisa sederhana saja, langsung kepada mata pelajaran yang dipelajari. Jadi tidak perlu mendeskripsikan lagi KD dan IPK-nya karena sudah tercantum. Ini pada komponen pertama, yaitu tujuan pembelajaran. Kemudian untuk komponen kedua, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada dibagi kegiatan pembelajarannya. Ada pendahuluan seperti biasa ya, kegiatan inti, dan bagian penutup langkah pembelajaran. Nah, di sini kita terapkan 6S-nya. Sebelumnya pada bagian
kanan itu ada metodenya juga kita bisa ganti, bisa tambahkan tatap muka dan daring, karena RPP ini juga kita gunakan kondisinya untuk bagi yang orang tuanya tidak mengizinkan kan sekolahnya tetap daring, itu juga bisa dipakai. Kemudian metodenya 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan model 6S yaitu semangati, sampaikan, semaikan, serapkan, selaraskan, dan simplifikasi. Sumber belajarnya dari video, jadi nanti setelah membuat RPP Tikom Sabar ini, kita juga harus membuat video yang berdasarkan RPP yang telah kita buat atau kita rencanakan untuk mengacu sebagai sumber belajarnya. Kemudian ada buku guru dan buku siswa. Media pembelajarannya bisa menggunakan Android atau laptop atau Infocus, atau apabila guru menggunakan modul atau membuat modul bisa ditambahkan. Apabila tidak membuat modul maka bisa dihilangkan. Kita langsung aja ke bagian S yang pertama, yaitu semangati. Model 6S, S yang bagian pertama ada di pendahuluan, semangati. Jadi bagian semangati ini adalah membangun semangat siswa untuk mempelajari materi yang akan kita sampaikan. Nah, langkah-langkahnya bisa dilihat, ini adalah kegiatan semangati. Kemudian S yang kedua adalah S kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini ada di bagian kegiatan inti. Sampaikan, semaikan, selaraskan, dan serapkan itu ada di bagian inti, kegiatan inti. Sampaikan adalah menyampaikan materi dengan terperinci dan runtut. Jadi apabila pembelajaran hari itu mencakup 2 atau 3 mata pelajaran, maka sampaikan materinya, kemudian keterkaitannya menuju materi berikutnya, dan seterusnya. Jadi disampaikan secara terperinci. Lalu semaikan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita juga akan menyelipkan komponen sikap spiritual dan sikap sosial yang relevan dengan materi yang kita sampaikan. Yang artinya kita juga menanamkan karakter pada siswa yang berkaitan dengan materinya itu. Kemudian selaraskan adalah bagaimana materi yang guru sampaikan itu dapat selaras dengan pengetahuan siswa atau pengalaman peristiwa yang pernah siswa alami, sehingga membentuk persepsi yang sama terhadap materi yang disampaikan. Lalu S yang berikutnya adalah serapkan. Jadi setelah diajarkan bagaimana materi itu bisa terserap atau dapat diterima oleh siswa dengan baik berupa pengetahuan dan keterampilan. Lalu pada kegiatan S yang terakhir, S yang keenam adalah simplifikasi. Simplifikasi adalah penyederhanaan dari materi yang kompleks tadi, bagaimana bisa diterima atau dipahami dengan lebih mudah lagi oleh siswa, yaitu dengan cara membuat kesimpulan, umpan balik, tindak lanjut, ya seperti itu ya. Nah, itu bagian kegiatan penutup. Lalu untuk komponen yang ketiga dalam RPP Tikom Sabar ini adalah penilaian atau evaluasi. Nah, penilaian untuk di RPP khususnya sekolah dasar itu memiliki tiga penilaian. Untuk penilaian ada penilaian pengetahuan dari jadi guru menyiapkan beberapa butir soal yang mencakup beberapa mata pelajaran yang kita pelajari hari tersebut. Misalnya ada 2 atau 3 dalam satu tema itu, dalam satu PB ada 3 mata pelajaran, maka pertanyaannya butir-butir soal itu harus mencakup kepada 3 mata pelajaran tersebut. Kemudian lembar keterampilan itu kita akan menggunakan rubrik ya, seperti ini rubriknya. Jadi
lembar evaluasinya itu mungkin pada lembar evaluasi akan memiliki beberapa lampiran, termasuk soalnya, soal pengetahuan, kemudian ini rubrik keterampilan ya, dan ini rubrik laporan pengamatan, seperti itu ya. Jadi tetap ada lampiran-lampiran penunjang untuk evaluasi. Yang selanjutnya adalah tanggal pembuatannya dan tanda tangan dari kepala sekolah dan guru yang membuat. Jadi seperti ini ya bentuk dari RPP Tikom Sabar yang akan kita buat. Lalu untuk panduan membuat video yang sesuai dengan RPP yang telah kita buat akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.